Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Wajah adalah pancaran hidup manusia. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, apalagi khususnya wanita, khususnya ibu-ibu, banyak sekali mempersoalkan wajahnya. Yang satu ingin kelihatan lebih muda, yang lain ingin kelihatan lebih cantik. Tidak sedikit akhirnya yang berlomba-lomba memakai make up lebih tebal dan lebih tebal lagi. Ada lagi jenis pengobatan tertentu yang dibuat kulit sampai mengelupas supaya kelihatannya merah-merah seperti pipi seorang bayi, saudara-saudara. Belum lagi ada lagi pengobatan-pengobatan tertentu di mana ada yang dikenal istilah operasi plastik. Dagu dibuat lebih panjang, hidung dibuat lebih mancung, bibir dibuat lebih indah, mata dibuat lebih menawan, saudara-saudara. Karena wajah itu adalah cerminan hidup manusia. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa bukan persoalan bagaimana kita mengubah wajah kita, tetapi persoalan bagaimana kita mengubah hati kita. Karena dari hati yang bersih akan terpancar wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita masuk pada pengenalan akan firman Tuhan, supaya kita terus bertumbuh, tertanam dalam firman Tuhan, dan akhirnya berbuah lebat dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang muka seorang malaikat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa orang yang hidupnya bersih, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya benar, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wajahnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya percaya ibu-ibu yang dekat sama Tuhan, suaminya akan melihat kemuliaan Tuhan. Suami-suami yang dekat sama Tuhan, istrinya bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam wajahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau suami bisa melihat istri memancar kemuliaan Tuhan dalam wajahnya, saya percaya nggak ada suami yang berselingkuh, saudara-saudara. Sebaliknya juga kalau istri memandang suami dan melihat kemuliaan Tuhan dalam wajah suaminya, saya percaya juga nggak banyak istri yang macam-macam, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini yang kadang-kadang hilang dalam gereja Tuhan. Kita menyebut diri kita dekat dengan Tuhan, tetapi wajah kita justru memancarkan kemuraman, kekecewaan, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan berbagai hal yang nggak sesuai dengan apa yang sebetulnya Allah rancangkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 6, Kisah Rasul pasal 6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, Kisah Rasul pasal 6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah ingin ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu, atau catatan atau alat tulis saudara, sehingga sudah dapat sungguh-sungguh mencatat, menikmatinya, dan menggalinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di program ini kita sedang bahas tentang muka seorang malaikat yang terambil dalam Kisah Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Ini bicara tentang Stefanus. Ini yang akan kita pelajari bersama. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab tentang Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka dengan baik menghasut beberapa orang untuk mengatakan,
Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Ayat 15, perhatikan baik. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat, perhatikan baik, muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba Tuhan ini berbuat baik. Hamba Tuhan ini penuh Roh Kudus, hamba Tuhan ini mengerjakan banyak mujizat. Tiba-tiba dia difitnah, dibawa ke depan pengadilan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak bersalah, tiba-tiba saudara difitnah dan dibawa ke pengadilan. Kalau saudara tidak bersalah, tiba-tiba saudara dipersulit, dipersusah hidup saudara. Pertanyaan saya cuma sederhana, masihkah dapat terpancar wajah malaikat di muka saudara? Atau sebaliknya, kalau saudara mulai dipersulit orang, wajah setan, wajah Lucifer, wajah hantu yang keluar, wajah kebencian, wajah amarah, wajah kekecewaan, kepahitan itu yang keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Stefanus dituduh, Stefanus difitnah, Stefanus dihasut. Tetapi ketika di depan pengadilan orang memandang wajah Stefanus, apa yang dia lihat? Muka seorang malaikat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita pelajari. Bagaimana supaya setiap orang percaya, saudara dan saya, kita semua yang masih belajar dekat dengan Tuhan, masih belajar untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, masih belajar untuk terus lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar bagaimana supaya senantiasa wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Seperti yang dicatat oleh Alkitab, Stefanus mukanya seperti malaikat. Yang pertama, yaitu jika kita senantiasa memandang dengan kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Stefanus memandang dengan geram, maka wajahnya pun berubah menjadi wajah yang menakutkan. Tetapi kenapa wajahnya bisa berubah menjadi wajah seorang malaikat? Saya percaya karena dia memandang tetap dengan kasih. Itu sebabnya tidak heran waktu dia dilempar batu sampai mati. Ini doanya, Bapa jangan tanggungkan kesalahan mereka kepada mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wajah yang penuh kasih ini juga yang terpancar dari Kristus. Sehingga ketika dia mati, semua orang berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya juga perlu belajar hal yang sama. Pandang setiap musuh yang mengecewakan saudara tetap dalam kasih. Pandang hidup yang keras ini tetap dalam kasih. Pandang suami saudara tetap dalam kasih. Pandang istri saudara tetap dalam kasih. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita pandang dalam kasih akan mengubah wajah kita, sehingga kemuliaan kasih Tuhan itu akan mengalir. Jadi ingat bagaimana Stefanus wajahnya bisa menjadi wajah seorang malaikat, mukanya bisa menjadi muka seorang malaikat, yaitu kalau dia senantiasa memandang dengan kasih. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, jika kita memiliki hati yang penuh sukacita. Yesus bilang apa yang ada dalam hatimu akan terpancar keluar. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun saudara berusaha tersenyum pada semua orang, tapi kalau hati saudara nggak sukacita, itu kan hanya topeng-topeng kepalsuan, kemunafikan. Kalau hanya seorang pemain sandiwara sinetron saja yang pandai tertawa, tapi dari wajah saudara kelihatan guratan kekecewaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayo jaga hati ini, supaya hati ini tetap hati sukacita Tuhan. Segala sesuatu boleh diambil dalam hidup saya, tapi saya mau tetap bersukacita, karena saya tahu Allah saya tidak akan pernah mengecewakan saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita belajar bahwa orang percaya wajahnya harus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata, Musa naik ke gunung Tuhan, waktu dia turun, seluruh bangsa itu menjadi begitu ketakutan. Kenapa seluruh bangsa itu menjadi begitu ketakutan? Karena wajah Musa berubah menjadi wajah seorang malaikat. Kenapa? Karena dia sekarang bisa memandang dalam kasih. Karena sekarang dia bisa memiliki hati yang penuh sukacita. Karena hati yang penuh sukacita itu akan membawa perubahan
di dalam penampilan wajahnya. Yang ketiga, bagaimana muka Stefanus bisa menjadi muka seorang malaikat yang ketiga? Jika ia selalu bersemangat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita selalu bersemangat dalam hidup ini, maka wajah kita juga akan terpancar kegirangan. Kadangkala kita sudah kehilangan semangat, kita doa tapi sudah nggak ada semangat, kita melayani tapi udah nggak ada semangat, sehingga orang bilang, aduh nih orang kok ada di gereja ya, tapi wajahnya kok kayaknya nyebelin banget sih, wajahnya tuh kayaknya gimana gitu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jika ada semangat di hati saudara, semangat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya, semangat bahwa mujizat pasti terjadi, semangat bahwa saya belum mengerti sekarang, tapi saya tahu Allah sedang memproses saya untuk membawa saya semakin hari semakin sempurna dalam Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wajahmu akan berubah, wajahmu akan memancarkan terang, wajahmu akan memancarkan kemuliaan, dan wajahmu akan memancarkan sinar kasih Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia yang serba menakutkan ini, dunia yang serba goncang ini, dunia yang serba tidak pasti hari-hari ini, membutuhkan orang-orang percaya yang dari wajahnya terpancar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara. Mungkin saudara berkata, bagaimana wajah saya bisa memancarkan kemuliaan sementara saya sedang mengalami kepahitan, kekecewaan, kesedihan atas semua bebanan masalah saya. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, bangkitkan iman saudara, dan kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang melewati masa-masa yang sukar, mereka yang sedang melewati badai, mereka yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat dan membutuhkan mujizat. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, mampukan kami untuk senantiasa memandang dengan kasih, mampukan kami untuk senantiasa memiliki hati yang sukacita, mampukan kami untuk senantiasa memiliki hidup yang bersemangat. Dari situlah kami akan melihat wajah kami memancarkan kasih kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Karena kita sudah berdoa, ini saatnya buat saudara untuk bangkit, beriman, percaya, nantikan jawaban Tuhan yang sepenuhnya. Karena ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena Dia gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita yang tidak akan pernah goyah. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.